Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama Cak Basman, dulur. Saat ini Cak Basman sedang berada di puncak panorama Tumpak Sewu. Jadi kondisi cuaca pada hari ini Rabu 13 Januari 2021 pada siang hari ini mendung tertutup kabut, dulur. Nah, pada malam hari kemarin dari sejak Selasa 12 Januari 2021 hingga dini hari itu hujan deras, dulur. Nah, sehingga mengakibatkan pada pagi hari tadi pukul 7 ada fenomena baru yang ada di air terjun internasional Tumpak Sewu ini, dulur. Nah, bisa disaksikan bahwa salah satu daerah aliran sungai yang berasal dari lereng Gunung Semeru, nah itu masih terlihat ini, dulur, keruh ya. Jadi selain membawa air itu ada campuran dari material-material vulkaniknya, tuh. Jadi selain pasir, lumpur juga ada bebatuan. Nah, kalau dilihat dari sisi sebelah kiri ini, tuh, itu bekas abu dari peristiwa tadi pagi ya, banjir lahar dingin. Oke, dulur, untuk mengetahui peristiwa banjirnya lahar dingin Semeru yang tidak biasanya ini, dulur, nah, kita coba tanya-tanya ke beberapa narasumber kita pada hari ini. Oke, kita lihat sebelah sini. Nah, di sini ada Mas Suwaji. Nah, Mas Suwaji ini sekretaris ya? Sekretarisnya Pok Darwis dari Tumpak Sewu sini. Mas Suwaji ini pernah melihat kejadian seperti ini berapa kali, Mas? Untuk kejadian banjir ini sudah 2 kali ini. Yang pertama 5 tahun yang lalu. Berarti tahun 2016, Mas ya? Ya, sekitar itu. Nah, terus sama yang sekarang ini? Sama sekarang yang ini. Yang ini karena mungkin juga karena erupsi Semeru. Ini tidak biasanya mengalir ke barat. Jadi aliran lahar dinginnya yang biasanya ke timur, sisi yang mengalir ke Curah Koboan, ya. Ini kali ini lahar dinginnya mengalir ke sisi yang sebelah barat, Mas ya? Ya, mungkin juga karena curah hujannya terlalu tinggi daerah sini. Jadi sejak semalam, Mas ya? Curah hujannya tinggi ya? Tadi mulai banjir sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ya. Oke. Nah, itu lebih besar mana, Mas? Dari yang pertama 2016 itu sama yang sekarang, Mas? Kayaknya kalau dilihat dari perbandingan kayaknya hampir sama. Hampir sama? Ya, hampir sama. Hampir sama. Nah, terus selain tadi itu, Mas Suwaji menyaksikan sendiri besarnya banjir lahar dinginnya itu material-material vulkanik apa yang terlihat, Mas? Yang terlihat yang terutama batu dan lumpur. Lumpur ya? Ya, sama batunya besar-besar tadi. Oh, batunya besar-besar ya. Jatuh dari atas, Mas ya? Ya, ke bawah ya? aliran air. Oke. Nah, posisi tadi pagi jam 7 itu enggak ada pengunjung di bawah, Mas ya? Nggak ada. Nggak ada, masih belum ya? Masih belum. Oh, alhamdulillah ya. Jadi hal itu perlu penanganan lebih awal ya, Mas ya. Jadi kalau misalkan di bawah itu ada petugas sendiri yang ngasih tahu, punya kontak langsung dengan petugas yang di atas ini, kalau misalkan ada banjir gitu, otomatis kalau misalkan ada pengunjung di stop ya. Ya, gitu. Cuman ada alatnya, Mas, sekarang, Mas? Kita alhamdulillah belum punya alatnya sama sekali. Oh, belum, Mas? Iya. Oh, belum. Belum punya alatnya sama sekali. Nah, kalau misalkan kita pakai Telkom seluler ya, phone seluler ya, itu sinyalnya bagus enggak, Mas, di sini, Mas? Kalau di sini kayaknya kurang bagus. Kurang bagus ya, Mas ya? Oh, berarti perlu HT nih. Nah, ya. itu menjadi salah satu perhatian pemerintah seharusnya, bahwa di sini itu
seharusnya petugas yang bekerja di sini, karena ini air terjun taraf internasional Mas ya. Ya. Keselamatan dan keamanan pengunjung itu nomor satu. Ya. Nah, otomatis pelayanan nomor satu. Nah, cuman enggak ada Mas petugasnya yang punya HT Mas. Dulu ada, Oh, tapi dulu ada. sekarang udah rusak karena kita jaga sering kehujanan. Jadi memang kita belinya yang murahan. Jadi ya gitulah. Oh, Karena kita beli kan- secara mandiri berarti Mas? Ya, kita beli secara mandiri. Oh, beli secara mandiri. Waktu itu kalau nggak salah kita beli 3, tapi karena kita jaga sering kehujanan, ya rusak lah sekarang. Oh iya ya. Anu kualitas Mas ya? Ya, Kualitas. kualitas. Oke. Karena kita beli yang bagus. Belum mampu ya? Belum mampu, ya. Iya. Oke Mas. Oke, jadi perlu HT Mas ya? Untuk sebagai alat komunikasi yang karena di sini untuk sinyal seluler itu kurang bagus Mas ya, karena ada di puncak ketinggian. Oke, jadi kita coba tanya-tanya teman-teman yang lain. Oh ini, monggo sini Mas, masuk sini Mas. Nah, agak sini Mas, biar backgroundnya Tumpak Sewu kelihatan. Nah, sama Mas Waji agak sini. Nah, oke, Mas. Ya. Nah, bersama Mas Wawan. Mas Wawan ini salah satu warga lokal di lingkungan Tumpak Sewu ya Mas ya. Ya. Nah, kan Mas Wawan juga ikut kelompok pedawainya juga. Oh, ikut kelompok pedawai. Mas, selain tadi yang dibutuhkan HT Mas ya, Ya. itu butuh apa lagi Mas untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kelulusan pengunjung ini Mas? Kayaknya sirine itu Mas. Sirine ya? Iya, sirine. Sirine dipergunakan untuk apa Mas? Nah, itu untuk pertanda kalau ada banjir datang, kalau ada wisatawan misalnya ada yang di bawah itu dibunyikan. Gitu. Oh, dibunyikan dari atas ini Mas ya? Iya. Oke. Jadi sebagai tanda-tanda ya, kalau misalkan kita kan banjir nggak tahu kapan waktunya terjadi. Kalau misalkan suatu waktu terlihat tampak dari atas oleh petugas, oh ada banjir, atau juga dikasih tahu sama petugas yang di atas ada banjir, otomatis kita bisa membunyikan sirine Betul. sambil memberi informasi lewat HT ya Mas ya, Iya, betul. pada pengunjung yang petugas yang di bawah, supaya pengunjung lebih minggir ya, cepat naik ya. Loh, kalau misalkan di bawah sini banjir Mas, membahayakan pengunjung apa enggak Mas? Membahayakan. Oh, airnya meluap Iya. kalau banjir. Iya. Oh, oke Mas, ini yang masih jadi penasaran Cak Basman ini Mas. Ini yang di belakangnya Mas Waji ini, itu memang warnanya gelap gitu Mas? Enggak, itu yang warna coklat-coklat itu, Ya? itu bekas tampiasnya banjir. Oh, bekas berarti cipratan. karena banjir tadi itu bawa sebagian abu vulkanik juga, material vulkanik juga, makanya biasanya ya sampai ke dedaunan sama pohon-pohonan yang di sekitar sini Mas ya? Iya, ini sampai tampiasnya ke sini. Sama ini naik ke sini lain. Tadi sampai ke sini juga. Oh, sampai ke bawah-bawah sini juga? Iya, tampiasnya dari bawah langsung ke tampiasnya sini. Nah, itu warnanya jadi apa? Jadi coklat semua. Ya. Berarti kemarin hijau seperti di samping ini Mas? Iya, hijau semua. Oh, baru tadi pagi setelah banjir itu jadi coklat gini ya? Iya. Oh, itu dulur kedahsyatan dari inilah dingin Semeru, karena memang pada banjir tadi itu selain membawa material vulkanik, lumpur, pasir, batu, juga ada ininya Mas ya, abu vulkaniknya ya yang terbawa. Oke, terima kasih. Jadi itu dulur yang diungkapkan oleh beberapa petugas dari kelompok Pok Darwis di Tumpak Sewu ini dulur, karena memang di tempat yang bertaraf internasional seperti ini, nah, seperti ini keindahannya, jadi pantas untuk menjadi air terjun yang dikagumi oleh dunia dulur. Nah, cuman tidak hanya kita tampilkan keindahannya saja, kita juga membutuhkan kenyamanan pengunjung, keselamatan pengunjung, dan keamanan pengunjung. Nah, karena itu kita membutuhkan alat-alat yang cukup mumpuni yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut dulu. Oke, sampai di situ saja informasi dari Cak Basman pada hari ini, berada di kawasan air terjun internasional Tumpak Sewu,
Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bersama Cak Basman, dolan mangan bareng Cak Basman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.